Assalamualaikum. Permisi Pak Bu. Sebelum kita memulai konseling pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing biar konseling pada hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman udah datang ke sini karena ini nggak semuanya bisa datang ke sini gitu loh. Nggak semua siswa bisa datang ke sini. Kalian datang ke sini tuh gara-gara ada laporan dari wali kelas kalian tentang nilai kalian yang amblek gitu. Karena kan kalian juga kelas 3 kan. Nah, sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Isyan Bagaskara. Dan saya Belinda Ayu Irawati. Boleh kalian perkenalan satu persatu? Boleh, Pak. Dari mana dulu nih? Mas Irfan. Boleh. Iya, yang cowok sendiri. Biasanya yang nakal sendiri. Saya anak baik-baik, Pak. Iya. Oke, perkenalkan teman-teman dan juga Bapak Ibu, nama saya Irfan Febrianto dari kelas 12 IPA 3. Terus? Perkenalkan, nama saya Chandra Hidayat dari 12 IPA 3. Perkenalkan, saya Rana Siti Arifa dari kelas 12 IPS 1. Yang belakang? Perkenalkan, nama saya Naniati dari kelas 12 IPA 2. Terus? Perkenalkan, nama saya Mersyafra Hayati dari kelas 12 IPA 1. Oke, di sini kan kelas 12 semua ya. Di sini kan kelas 12 mau lulus kan, mau ujian. Nah, ini kan nilai kalian kan penting gitu loh buat kedepannya kan. Di sini ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum, Pak. Belum pernah. Berarti ini baru pertama kali ini ya? Kalian tahu nggak konseling kelompok itu apa? Belum Belum tahu tahu. itu, Bu. Mungkin konseling secara bersama-sama. Nah, itu seperti itu. Pernah konseling, Mas? Yang dulu bolos kan? Individu pernah, Pak. Oh, individu. Jadi konseling kelompok itu layanan yang individu itu dalam suatu kelompok itu di sini tuh konseling kelompok itu pengertiannya itu merupakan layanan yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok menempatkan kesempatan untuk pembahasan dan untuk mengentaskan permasalahan masing-masing anggota kelompok dengan bantuan konselor sebagai pemimpin kelompok. Apakah sudah paham? Di dalam konseling kelompok itu ada asas-asas ya teman-teman, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, di mana kalau asas kerahasiaan itu nanti cerita teman-teman itu tidak akan tersebar di mana-mana. Jadi kalian tidak usah takut kalau cerita teman-teman ini kesebar ke yang lain. Jadi cerita itu nanti yang tahu cuman kita yang ada di ruangan ini gitu. Dijamin ya, Bu. Iya. Kalian juga nanti jangan ngomong ke teman atau gimana gitu. Dan untuk asas keterbukaan, nah untuk yang kedua tadi ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman itu nanti silahkan bercerita tanpa menutup-nutupi cerita yang dialami oleh Mas Irfan dan teman-teman lainnya, gitu ya Mas. Iya. Jadi tidak usah Takut. tidak usah takut buat bercerita gitu. Tuh, kan ini kan topik masalahnya itu sebenarnya sama ya, nilai kalian tuh kan turun gitu. Tapi kan alasannya kan berbeda-beda gitu loh. Ini bisa bercerita dari mana dulu? Dari siapa dulu yang mau cerita? Silakan. Mungkin dari Mbak Rana atau Mas Rana atau Mas Irfan atau Gantian dari Mbak Rana kan tadi saya sudah. oh iya. Gitu. Oke. Silakan Mbak Rana. Nilai saya turun sih karena pacaran udah 3 tahun putus, Bu, Pak. Jadi patah hati gitu. Jadi nggak semangat lagi untuk mengikuti pelajaran, nggak fokus gitu jadinya. Sudah kapan Mbak diputusinnya Mbak? 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Oh, kalau Mbak Rana berarti intinya gara-gara putus ya? Iya. Kalau Mbak Chandra? Kalau saya itu dikucilkan Pak di kelas. Saya tuh nggak tahu salah apa saya ya Pak ya. Dikucilkan? Berarti nggak punya teman gitu ya?
Iya, Oh, berarti satu kelas itu nggak mau temenan sama Mbak Chandra? ya ada satu doang Bu. Gitu. Terus kalau ada pelajaran apa gitu, berarti Mbak Chandra cuman sharingnya cuman sama temennya yang satu dua itu aja. Iya, tapi kalau kelompokan ya ikut, tapi ya agak didiemin gitu loh Bu. Jadi saya juga cari-cari Cuekin. materi, iya. Jadi materi-materi terus diserahin ke mereka gitu. Kalau Mas Irfan boleh tahu masalahnya nilai jelek itu gara-gara apa? Kalau saya itu Pak, karena akhir-akhir ini saya itu sering banget main game Pak, kecanduan begitu loh. Jadi kan harusnya habis Isya itu biasanya saya waktu untuk belajar. Tapi semenjak kecanduan game itu saya jadi malas belajar gitu Pak. Karena pengennya push rank terus sampai kadang kemalaman, kurang tidur begitu. ML kan? Iya, ML itu Terus Pak. berangkat sekolahnya itu juga telat, Mas. Ya, kadang terlambat, kadang tidak Bu, ya tergantung kesiangan atau enggak, tapi juga sering terlambat sih. Pusrengnya apa? Itu Pushnya rank. yang nge-push ranking Rank dalam game itu Mbak. Kalau push Push itu mendorong. Bukan push meong Mbak, ya no, Bu. bantuan Mbak lo. Terus kalau Mbak Mercy boleh tahu itu gara-garanya apa ya? Kalau saya malas mengerjakan tugas, Pak. Kenapa? Karena Oke, Cindo. membantu orang tua ya. Oh, gara-gara membantu orang tua ya? Iya, karena saya kalau pulang sekolah tuh bantu orang tua berjualan di toko, Pak. Punya toko ya, Mbak? Iya. Cindo berarti ya kalau anak-anak sekarang tuh ngomongnya. Kalau Terus Mbak selanjutnya, Mani, Mbak Mani. boleh tahu Kalau nggak? saya itu sering terlambat sekolah, Pak. Kan sudah kelas 12 tuh. Saya juga ngejar materi. Jadinya sering begadang buat ngejar materi itu jadi terlambat sekolah. Berarti Terus masuk daftar hadirnya apa kayak Alfa. bolos gitu, iya, alfa. berarti Itu kan juga nggak efektif ya Mbak kalau dalam belajarnya itu. Iya. Iya. Gitu, Pak, Bu. Berarti nilainya Mbak Mani itu turun itu gara-gara nilai poin-poin yang di Iya. BK gitu ya, Mbak? Iya. Kan mempengaruhi di raport juga. Iya. Kalau apa ya, kalau dirangkum tuh sebenarnya mereka tuh sadar diri gitu loh, nilainya jelek tuh gara-gara apa gitu, sebenarnya dia tuh kayak tahu gitu, tapi Saya belum iya belum tindakan ada dari niatan dirinya buat sendiri. merubah perilaku gitu. Nah itu kan tadi kan kalian udah cerita tuh, menurut kalian itu dari kelima ini siapa masalahnya yang paling berat? Punya Mbak Chandra kayaknya Pak. Mbak Iya, Chandra. kayak Soalnya kasihan. dikucilkan Bentar, sama Mbak. teman-teman gitu ya. Satu-satu, menurut Mas Irfan itu alasannya apa? Ya karena berat banget kayaknya, soalnya sendiri yang di kelas ya Pak, rasanya itu kayak nggak punya teman, pasti kan berat mau ngerjain tugas, Iya. apalagi tugas kelompok itu jadi kurang gimana ya, Kurang Ya semangat. kurang semangat, kayak soalnya nggak enak aja gitu ya Iya. Mas ya. apalagi dikucilkan, apalagi sampai ada tugas kelompok itu kayak berat banget gitu Pak, kasihan. Kalau menurut Mbak Rana itu Ya seperti Mas Irfan kan kalau sendirian, kalau mau apa-apa kan jadi susah gitu, mau kerja kelompok, mau apa sharing-sharing tugas PR atau gimana kan juga nggak bisa, jadi susah. Nah, terus berpengaruh pada dirinya Mbak Chandra, terus dia kayak apa, sakit hati lah, sampai berpengaruh dengan nilainya gitu. iya benar sih. Kalau Mbak Mercy alasannya apa Mbak? Kenapa milih Mbak Chandra? Sama sih kayak Mas Irfan sama Mbak Rana tadi. Kasihan aja kalau sendirian di kelas nggak ada temennya. Iya sih, benar sih. Benar. Kalau alasannya Kalau Mbak Mbak Mani, Mani, Ya sama juga, Pak, sama teman-teman. Lebih berat juga masalahnya harus diselesaikan. tadi kan teman-teman udah milih buat hari ini itu mau menyelesaikan masalahnya Mbak Chandra dulu. Masalahnya yang keempat ini teman-teman Mbak Chandra ini bakalan diselesaikan di hari selanjutnya itu. Jadi ada pertemuan Ada, selanjutnya ya. ada. iya ada. Kan bukan cuma masalahnya Mbak Chandra aja. Kita akan menuntaskan masalah kalian semua gitu. Pertemuan berikutnya iya. Mbak, hari ini pertemuan ini buat permasalahannya Mbak Chandra. Mungkin pertemuan berikutnya itu nanti bisa besok bergilir. gitu kan. Iya. Di dalam konseling kelompok ini nanti tuh waktunya 45 menit ya Mbak ya. Iya, Satu sekali jam pertemuan. 1 jam pelajaran seperti itu.
Kalau kalau boleh tahu Mbak Chandra itu awalnya gimana sih Mbak kok bisa dijauhin sama temen tuh? Jadi begini Pak, saya tuh sebenarnya nggak tahu awalnya, terus kok tiba-tiba teman-teman saya tuh ngejauhin saya, terus saya dikasih tahu sama teman saya. Nah kalau pacarnya Mbak Elinda itu suka sama saya, padahal saya tuh juga nggak tahu dan juga nggak suka sama pacarnya. Terus tiba-tiba Mbak Elinda itu kayak ngehasut, memprovokatori teman-teman Bu biar Yang ngejauhin Mbak ngejauhin saya gitu. Chandra gitu. Terus ya udah saya nggak punya temen gitu. Itu udah dari lama atau baru-baru aja sih Mbak? Baru-baru aja Pak, sekitar 3 mingguan lah, terus ya udah. 3 Nah, minggu itu waktu ya lama. 3 minggu itu kan yang minggu kedua itu kan UAS ya Mbak ya. Oh makanya nilainya Mbak Chandra itu turun gara-gara 1 minggu udah didiemin sama temennya Mbak Chandra itu. Iya Bu. Terus jadi nggak fokus buat belajar. Gitu. Itu Mbak Chandra itu sebenarnya dijauhinnya itu udah lama atau sadarnya kalau dijauhin? Ya sadarnya beberapa minggu ini Pak, kayak tiba-tiba tuh terus saya nggak disapa gitu. Sama Mbak Linda itu. Sama teman-teman yang lain juga, kan Mbak Linda itu kayak bos geng gitu loh Pak di kelas itu. Jadi Dia kayak apa-apa kayak ditakutin gitu ya? iya. Gitu. Kok bisa tahu nih semisal pacarnya itu bisa? Ya dari teman saya Pak. Teman saya tuh ngasih tahu kalau apa Mbak Linda tuh musuhin saya karena tahu pacarnya itu suka sama saya Pak. Padahal saya nggak suka sama sekali sama pacarnya Mbak Linda. Pernah chat atau apa gitu atau kenal? Dulu tuh saya satu organisasi Pak, pas kelas 11 di OSIS. Terus saya tuh juga ya berteman biasa. Saya nggak deket juga gitu, cuman sebatas seorganisasi aja. Terus nggak tahu kalau ternyata pas kelas 12 ini suka sama saya. Jadi Mbak Linda itu sebenarnya orangnya cemburuan ya? Iya. Terus Mbak Chandra ini dulu itu pernah nggak kayak kan satu organisasi sama pacarnya Mbak Elinda itu. Nah terus Mbak Chandra itu dulu waktu organisasi pernah nggak jalan berdua sama pacarnya Mbak Elinda itu? Pernah pas proker Bu. Maksudnya proker. kan pas proker satu divisi, satu si, jadi kerja bareng. Gitu. Tapi Mbak Elinda itu juga ikut OSIS nggak Mbak? Enggak ikut. Nah waktu Mbak Chandra itu sama pacarnya Mbak Elinda menjalankan proker, itu pacarnya yang Mbak Elindanya itu tahu nggak? Itu Bu, belum pacaran. Oh, Pacarannya Oh. baru kelas 8 akhir. Kelas 11 akhir. Iya, kelas 11 akhir. Pernah deket nggak Mbak sama pacarnya Mbak Linda? Enggak. Berarti mereka itu cuma dekat teman sama dekat. organisasi. Tapi yang cowoknya tuh kayak baper gitu loh. Gitu. Nah ini Gerak lu. Mbak Chandra ini udah punya pacar apa belum ya? Udah Bu. Udah. Nah, tapi Mbak Elinda sama pacarnya itu tahu nggak kalau Mbak Chandra itu udah punya pacar? Nggak tahu Bu kayaknya. Oh, Yang jadi- tahu tuh cuman teman-teman terdekat saya aja Bu. Jadi saya tuh nggak nge-publish gitu Bu, cuman private. berarti private benar-benar yang tahu itu cuma teman-teman dekat aja gitu. Iya Bu, ya. udah berapa bulan tuh Mbak? Udah berapa bulan pacaran? 9 bulan. Udah 1 tahun. Oh, padahal udah lama ya, tapi mereka masih salah paham gara-gara mereka itu nggak tahu kalau Mbak Chandra itu udah punya pasangan. Iya Bu. Terus responnya pacarnya Mbak Chandra itu tahu nggak masalahnya? Saya belum cerita Bu, karena kan saya juga beda sekolah. Jadi itu ya masalah pribadi saya. Soalnya kan ini juga masalahnya baru 3 minggu ini kan Bu. Jadi saya ya masih bisa ngehandle sendiri. Gak pengen publish Mbak biar pacarnya Mbak Linda juga ya gimana? Males Pak, publish. Jadi pengennya stay privat ya Mbak ya. Ya, enak stay privat tapi langgeng. Aku Iya, Asik. Ini menurut kalian berempat nih, kalau semisal kalian kayak gitu, menurut Mas Irfan, langkah apa
biar bisa menyelesaikan ini masalah ini? Kalau saya di posisi Mbak Chandra, mungkin saya ini Pak, mengajak Mbak Linda tersebut untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini sebenarnya. Mungkin tadi Mbak Linda taunya pacarnya itu kan suka sama Mbak Chandra tadi sama Catan, terus Mbak Chandranya juga ngerespon, padahal kan enggak. Padahal dulu sempat deket juga karena masalah proker kan, ya mau tidak mau kan kalau sedang mengerjakan tugas proker kan pasti juga deket gitu kok Pak. Jadi mungkin menurut saya itu sebuah kesalahpahaman, jadi perlu dibicarakan sama Mbak Lindanya supaya tidak mengompori teman-teman yang lain juga. Gitu menurut saya sih. Kalau menurut Mbak Rana? Kalau menurut saya sih Pak Bu ya bener yang diomongin sama Mas Irfan tadi, diomongin baik-baik antara Mbak Chandra dan Mbak Elida itu bertemu secara baik-baik, diomongin permasalahannya apa, kayak itu nanti biar lebih plong gitu loh, nggak ada kesalahpahaman. Benar sih, itu juga bisa masuk apa? Ada yang lain mau menambahkan? Kalau saya sih ya sama sih Pak, kayak Mas Irfan dan Mbak Cindy, perlu dibicarakan antara mereka, dipertemukan, menceritakan masalahnya seperti apa, lalu bisa datang untuk konseling di BK juga lebih intens gitu loh Pak Bu. Ya jadi penengah gitu ya Mbak? Iya. Ya bisa sih. Menurut Mbak Marsi? Kalau menurut saya sama sih, kayak teman-teman kan bilang kalau mungkin ketemu Mbak Linda sama Mbak Chandra, tapi kalau bisa biar lebih lengkap ceritanya kan sama Mbak Linda gitu, jadi bisa ketemu bertiga untuk menyelesaikan masalahnya. Iya sih, bisa sih kayak gitu. Nah ini tuh teman-teman tuh ngasih saran. Yang pertama tuh buat nyelesain berdua ya Mbak ya? Sama Mbak Linda. Yang kedua itu bisa nyelesain masalahnya dengan pacarnya Mbak Linda juga, jadi itu nanti tiga. Nah terus selanjutnya itu tadi ada yang bilang bahwa nyelesainnya itu sama guru BK. Sama guru BK, jadi guru BK jadi penengah gitu Mbak. Menurut Mbak Chandra sendiri yang paling efektif itu yang mana? Kalau menurut saya kayak saya lebih baik itu deh Pak, di guru BK tapi sama bertiga, maksudnya sama Mbak Linda sama juga pacarnya Mbak Linda. Jadi kan kalau bertiga tok nanti kan kalau Mbak Lindanya tetap nggak mau kan, lebih mending didampingin sama guru BK. Mending kayak sekalian gitu ya. Ya biar bisa tahu juga ya guru BK-nya tentang masalah kalian gitu. Soalnya kan itu imbasnya juga ke nilai Mbak Chandra, kasihan juga sama Mbak Chandra kan. Iya. Nah Mbak Chandra tadi kan pengennya menyelesaikannya sama guru BK, sama Mbak Elinda dan sama pacarnya Mbak Elinda kan. Nah Mbak Chandra itu pengen melakukannya itu kapan? Kapan ya Bu? Nah, kalau hari Kamis gimana? Menurut Mbak Chandra sendiri kan nanti kan mau menyelesaikannya bertiga, yaitu Mbak Chandra berani nggak mau ngomong dulu sama? Nggak berani, berarti itu nanti yang manggil Mbak Elinda sama pacarnya itu nanti biar Ibu aja sama Kak Bagas. Ini kan bukan cuma masalah percintaan, tapi ini buat masalah nilai pendidikannya Mbak Chandra juga gitu loh. Pengaruhnya banyak, apalagi kan kelas 3 ya Bu ya. Kayak gitu. Ya Pak. Tadi kan permasalahannya Mbak Chandra itu kan dikucilkan ya sama teman-temannya satu kelas. Itu kan gara-gara kesalahpahamannya satu kelas. Karena Mbak Linda itu mikirnya bahwa si pacarnya itu suka sama Mbak Chandra, sedangkan Mbak Chandra itu kan nggak ngerasa bahwa disukai sama pacarnya gitu kan. Nah itu yang mengakibatkan nilainya Mbak Chandra itu turun. Nah sekarang Mbak Chandra itu tadi bilang bahwa mau mengambil langkah buat menyelesaikan permasalahan ini ke ruang BK bersama guru BK. Jadi itu nanti Mbak Chandra pengennya Mbak Chandra, pacarnya Mbak Elinda sama guru BK. Iya Bu. Nah,
Habis itu Mbak Chandra pengennya diselesaikan hari Kamis ya Mbak. Nah, Iya. Mbak Chandra kan nggak berani bicara sama Mbak Elinda sama pacarnya. Itu nanti yang memanggil mereka berdua itu biar saya sama Pak Desian. Gitu Mbak. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak. Untuk jamnya jam berapa ya Mbak? Waktu istirahat aja apa gimana? Boleh Bu waktu istirahat gitu. Kalau nanti di jam masuk kelas itu takutnya teman-teman yang lainnya itu ngiranya gimana itu. Iya. Soalnya satu kelas juga kan. Iya. Jadi gimana gitu biar waktu istirahat aja. Kami untuk minta tolong buat kalian ngisi lembar evaluasinya ya Mas ya. Iya. Mbak. Jadi ini tuh buat penilaian kelompok pada hari ini. Boleh disebar? Boleh. Satu orang satu poin. Satu. Iya. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa bersama ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya kalian udah datang ke sini. Besok sesi selanjutnya akan kami kabarin lewat WA ya. Iya Boleh Pak. balik ke kelas. Terima kasih Pak.